Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan berbicara atau membahas terkait dengan PMK nomor 38 tahun 2023. Ya, yang mana pada PMK 38 ini kita akan membahas terkait dengan PPN atas penyerahan KBLBB. Ya, yang mana KBLBB ini sendiri adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, roda 4 tertentu, dan bus tertentu, yang mana PPN-nya mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan substansi dari PMK ini sendiri, kita lihat terlebih dahulu latar belakang kenapa muncul PMK nomor 38 ini. Yang pertama adalah mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik. Dan yang kedua adalah meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai guna mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Atas dua latar belakang tadilah perlu dukungan pemerintah, bukan hanya dari pemerintah untuk mendorong masyarakat agar beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, tetapi pemerintah juga perlu memberikan fasilitas berupa kebijakan PPN DTP atas penyerahan BKP tertentu berupa KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu untuk tahun anggaran 2023. Kemudian ada dasar hukum lain terkait dengan PMK 38 ini ya teman-teman, yaitu Perpres nomor 55 tahun 2019 yang bahasanya adalah tentang percepatan program KBLBB atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan. Pada Perpres nomor 55 tahun 2019 ini diatur terkait dengan terminologi KBLBB. Ya, di Perpres nomor 55 tahun 2019, KBLBB itu adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. Itu untuk definisi dari KBLBB menurut Perpres 55 tahun 2019, yang mana adalah definisi KBLBB yang juga digunakan di PMK 38 ini. Kemudian ada terminologi TKDN. Karena dalam PMK ini kita juga akan membahas atau kita perlu melihat berapa persen TKDN dari kendaraan listrik sehingga dia memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP atas penyerahannya. Itu akan kita lihat lebih lanjut dalam video kali ini. Kemudian juga di Perpres 55 tahun 2019 itu dibahas terkait dengan percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan diselenggarakan salah satunya melalui pemberian insentif. Oke, sekarang kita masuk ke substansi dari materinya. Kita akan masuk ke ketentuan PPN DTP untuk KBLBB roda 4 tertentu, ya, yang mana untuk menyederhanakannya, dalam pembahasan ini akan kita sebut dengan nama mobil listrik dan KBLBB bus tertentu, atau dalam pembahasan ini akan kita gunakan terminologi bus listrik seperti itu ya, supaya kita mudah dalam memahami bahasan dalam PMK ini. Yang pertama, PPN yang mendapatkan fasilitas DTP itu adalah penyerahan kepada pembeli untuk dilakukan registrasi sebagai kendaraan bermotor baru. Kemudian, mobil listrik dan bus listrik yang atas penyerahannya itu berhak mendapatkan fasilitas DTP harus memenuhi ketentuan kriteria nilai TKDN
dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau dalam hal ini adalah oleh Kementerian Perindustrian. Seperti itu. Yang pertama kita lihat untuk mobil listrik. Mobil listrik yang berhak mendapatkan fasilitas PPNDTP itu adalah mobil listrik yang memiliki TKDN minimum 40% atau 40% ke atas. Yang mana di sini PPNDTP-nya adalah sebesar 10%. Nah, apa maksudnya PPNDTP 10%? Jadi begini. Tarif PPN pada dasarnya itu adalah yang berlaku saat ini 11%. Nah, dari 11% ini 10%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya apa? Ketika PPN sebesar 11%, itu dikurangi dengan 10% yang ditanggung pemerintah, maka pembeli hanya perlu membayarkan PPN sebesar 1% saja. Seperti itu. Ya, jadi di sini pembeli cukup membayar PPN 1%, sisanya 10% itu ditanggung oleh pemerintah. Ya. Dan practically itu akan menjadi belanja pajak, seperti itu. Kemudian ada juga KBLBB bus tertentu atau bus listrik. Nah, di sini untuk bus listrik itu ada dua layer seperti itu ya. Ada dua jenis fasilitas yang diberikan tergantung pada persentase TKDN-nya. Untuk bus listrik yang TKDN-nya minimum itu 40% ya, atau 40% ke atas, maka PPNDTP-nya adalah 10% ya. Sama seperti tadi. Dari PPN 11% itu 10% DTP dan 1%-nya itu ditanggung oleh pembeli. Sementara untuk bus listrik yang TKDN-nya itu minimum 20% sampai dengan kurang dari 40%, ya artinya kalau kita bahasakan dengan bahasa matematika, artinya adalah TKDN itu adalah di rentang 20 sampai dengan 39,99%. Seperti itu. Maka di sini untuk PPN DTP-nya itu menjadi 5%. Maknanya PPN DTP 5% itu sama saja dengan yang di atas. Jadi, di sini dari PPN dengan tarif 11%, 5%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Sisa 6%-nya, ya karena 11 dikurang 5 itu 6%, itu adalah sebesar yang dibayarkan oleh pembeli, seperti itu. Jadi apabila ada penyerahan bus listrik yang TKDN-nya itu di rentang 20 sampai 39,99%, maka PPN DTP-nya 5%, sehingga pembeli itu cukup membayarkan sebesar 6%-nya saja. Fasilitas DTP ini berlaku untuk masa pajak April 2023 sampai dengan Desember 2023. Oke. Kemudian, tadi di slide sebelumnya kita lihat ya. Oke, kita kembali dulu. Oke, sepertinya tidak bisa back. Oke, jadi di sini silakan teman-teman slide saja ke slide sebelumnya. Jadi di sini untuk rincian kendaraan bermotor listrik yang mendapatkan fasilitas PPN DTP itu diatur di Kemenperin nomor 1641 tahun 2023. Ya, di sini ada contohnya, teman-teman. Ada Hyundai Ioniq 5 dengan TKDN 40% dan Wuling REV dengan TKDN 40,04%. Untuk file Kemenperin lengkapnya itu nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya terkait dengan kewajiban PKP yang menyerahkan KBLBB tertentu atau mobil dan bus listrik tadi. Kita lihat yang pertama, kewajiban dari sisi PKP dealer atau PKP penjual. Di sini PKP penjual itu wajib membuat yang pertama faktur pajak. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dan laporan realisasi. Ya, ini adalah satu hal yang klasik ketika kita berbicara terkait dengan fasilitas pajak, maka tentu harus ada laporan realisasi PPN yang mendapatkan fasilitas dan dimanfaatkan seperti itu. Jadi harus ada laporan realisasi PPN DTP-nya. Kita akan bahas terkait dengan aturannya sekarang. Yang pertama kita masuk ke faktur pajaknya terlebih dahulu karena ini cukup teknis ya. PKP dealer itu wajib membuat yang pertama faktur pajak terpisah. Ya, faktur pajak terpisah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah faktur pajak yang terpisah dengan faktur pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dan atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai lainnya yang di luar dari apa yang di state di Kemenperi nomor 1641 tadi. Kemudian yang kedua, faktur pajak itu dibuat dengan mencantumkan yang pertama, keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan. Serta yang kedua, mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 38 tahun 2023 senilai berapa rupiah, seperti itu. Itu dicantumkan di faktur pajaknya. Itu untuk pemenuhan dalam si faktur pajaknya sendiri. Kemudian, berapa jumlah faktur pajak yang harus dibuat dan kode transaksinya berapa, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat tadi ada PPN yang harus dibayarkan oleh pembeli, ada PPN yang mendapatkan fasilitas seperti itu. Sekarang kita lihat. Untuk KBLBB yang mendapatkan DTP 10%. Ya, artinya adalah untuk mobil listrik dan bus listrik yang TKDN-nya itu lebih dari atau sama dengan 40%, maka wajib menerbitkan 2 faktur pajak atas penyerahannya, seperti itu. Yang pertama, faktur pajak dengan kode transaksi 01. Ini untuk bagian PPN yang tidak mendapatkan fasilitas, seperti itu ya. Untuk DPP-nya sendiri adalah sebesar 1/11 dari harga jual yang tidak mendapatkan PPN DTP. Kemudian yang kedua adalah faktur pajak dengan kode transaksi 07 untuk bagian 10/11 yang mendapatkan PPN DTP. Kenapa dibagi dua seperti ini? Karena begini. Dari 11% ya, tarif PPN, tadi kita lihat ya, 10% itu mendapatkan fasilitas DTP, 1%-nya itu dibayar sendiri. Seperti itu. Nah, untuk 10% DTP itu dibuatkan faktur pajak DTP dengan kode transaksi 07. Sementara untuk 1% yang dibayar sendiri itu dibuatkan faktur pajak kode transaksi 01. Seperti itu. Untuk faktur pajaknya akan kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian, untuk KBLBB yang mendapatkan DTP 5%, ya 5% ini artinya adalah untuk bus listrik. Ini perlu ditekankan bus listrik ya. Karena tadi untuk mobil listrik itu hanya ada satu fasilitas. Nah, bus listrik ini ada dua. Tadi yang pertama adalah untuk TKDN di atas 40%. Kemudian yang DTP 5% ini adalah di rentang 20 sampai 39,99% atau 20 sampai di bawah 40% seperti itu. Sama, dia juga perlu menerbitkan 2 faktur pajak. Hanya perbedaannya pada proporsi bagiannya saja. Faktur pajak pertama sama, ya kode transaksinya juga 01. Tetapi bagiannya adalah 6/11. Kemudian faktur pajak yang kedua itu adalah kode transaksinya 07 dan bagiannya adalah 5/11. Dari mana 6/11 dan 5/11? Jadi dari 11% PPN itu ada 5% yang DTP. Ini yang dibuatkan faktur pajak 07 dan ada 6% sisanya ya karena 11 dikurang 5 itu 6. Ada 6% yang dibayar sendiri.
Nah, ini menggunakan faktur pajak 01. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika penyerahan dilakukan oleh dealer kepada wajib pungut, misalnya kepada instansi pemerintah atau kepada wajib pungut selain instansi pemerintah, misalnya BUMN. Dalam hal dilakukan penyerahan kepada pemungut PPN atau wajib pungut, maka kode fakturnya saja yang menyesuaikan seperti itu ya. Kode fakturnya menyesuaikan ke PMK 18 2021 Jomtu Per 03 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Per 11 tahun 2022 tentang faktur pajak. Terkait dengan materi Per 03 dan Per 11 itu sudah pernah saya bahas di video tersendiri. Teman-teman silakan cek di link di pojok kanan atas video ini. Oke, kita lanjut ke contoh kasus supaya kita menjadi lebih jelas terkait dengan mekanismenya ini. Tuan A membeli KBLBB roda 4 tertentu atau kita sebut saja mobil listrik seperti itu ya. Dari showroom XYZ dengan harga jual 300 juta. Maka showroom XYZ itu wajib menerbitkan 2 faktur pajak. Kita lihat satu-satu. Faktur pajak yang pertama adalah kode 01 dan PPN-nya wajib dipungut seperti itu. Ini adalah kode faktur yang biasa. Untuk bagian 1/11 dari harga jual yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. 1/11 ini adalah atas harga jual, karena pada akhirnya nanti dia akan dikalikan dengan tarif PPN yang normal 11%. Harga jual yang dimasukkan ke dalam DPP itu adalah 1/11 dikalikan dengan 300 juta harga jualnya tadi ya. 1/11 adalah bagian yang tidak mendapatkan fasilitas, 300 juta adalah harga jual. Maka di sini DPP-nya adalah 27 juta sekian. Nah, 27 juta sekian ini dimasukkan pada kolom harga jual atau penggantian di faktur pajaknya. Maka PPN-nya adalah 11% dikalikan dengan 27 juta sekian menjadi PPN yang harus dipungut oleh showroom XYZ adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya untuk yang mendapatkan fasilitas ya, itu adalah dengan menggunakan kode 07 bagiannya adalah 10/11 dikalikan dengan 300 juta maka harga jual untuk faktur 07-nya adalah 272 juta sekian. Yang mana 272 juta sekian ini harus dimasukkan pada kolom harga jual atau penggantian. Nanti di bawah PPN-nya itu adalah sebesar 11% dikalikan dengan 272 juta sekian. PPN yang mendapatkan fasilitas menjadi 30 juta rupiah. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh faktur pajaknya. Kita lihat dulu. Untuk contoh faktur pajak 01. Di sini dimasukkan keterangan barangnya. Ya. Kemudian ada harga jual atau penggantian. Di sini dimasukkan angka 27 juta sekian tadi. Kemudian di bawah sini dimasukkan total PPN-nya 3 juta rupiah. Dan jangan lupa kolom referensinya diisikan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 38 tahun 2023. Sementara untuk faktur pajak 07 itu sama saja dimasukkan keterangan barangnya. Harga jualnya itu adalah sebesar 10/11 tadi, ya, yaitu sebesar 272 juta sekian. Total PPN-nya menjadi 30 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk faktur pajak 07 ini dibubuhi cap faktur. Ya, dibubuhi cap PPN DTP sesuai PMK nomor 38 tahun 2023. Oke, sekarang kita masuk ke ketentuan untuk laporan realisasi. Laporan realisasi yang harus dibuat oleh PKP dealer itu adalah berupa faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Seperti itu. Kemudian pelaporan dan pembetulan SPT masa PPN atas penyerahan mobil listrik dan bus listrik sepanjang masa pajak April sampai dengan Desember 2023
itu bisa diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang SPT masanya disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024, yang mana 31 Januari 2024 ini adalah jatuh tempo untuk SPT masa PPN Desember 2023. Kemudian dikecualikan dari DTP. Ya, ini adalah aturan yang klasik dalam hal ternyata secara formilnya dia tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan PMK ini dan tidak melaporkan realisasi PPN DTP sesuai ketentuan PMK ini, maka dia kembali ke aturan PPN yang normal. Tetap dikenakan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam hal yang pertama, KBLBB roda 4 tertentu atau mobil listrik dan bus listrik yang diserahkan, yang pertama, tidak termasuk KBLBB yang ditanggung pemerintah yang diserahkan kepada pembeli untuk dilakukan registrasi sebagai kendaraan bermotor baru, kemudian tidak memenuhi kriteria nilai TKDN dan tidak termasuk yang ditetapkan dalam Kemenperin. Kemudian apabila masa pajak yang dilaporkan itu tidak sesuai dan PKP tidak melaksanakan kewajiban faktur pajak dan laporan realisasi, maka dia bisa ditagih kembali atas PPN-nya seperti itu. Jadi pastikan untuk dealer itu memenuhi kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk ketentuan pengkreditan pajak masukan. Nah, di sini untuk pembeli, untuk PKP pembeli yang merupakan PKP dan memanfaatkan PPN DTP saat perolehan KBLBB tidak dapat mengkreditkan PPN DTP dalam perhitungan PPN tentang saat pelaporan SPT masa PPN. Artinya, atas PPN yang ada dalam faktur pajak 07 yang mendapatkan fasilitas DTP sesuai dengan PMK 38 itu tidak bisa dikreditkan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.